Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten cara tren saat ini masih bergerak sangat uptrend dan pengendalinya masih rutin akumulasi di harga atas. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan coba update pergerakan dari saham Akra yang bisa kita lihat hari Jumat kemarin masih naik 1% lebih ke 1680. Secara tren Akra saat ini masih bergerak sangat uptrend dan sudah beberapa kali kami update terus karena memang bisa kita lihat setelah berhasil break garis EMA 50 150, Akra terus naik, berhasil break 1550 yang sebelumnya merupakan resisten, setelah berhasil break lanjut naik dan hari Jumatnya juga terkonfirmasi berhasil break resisten di sekitar 1650. Sehingga target berikutnya menurut saya di sekitar 1800. Walaupun memang targetnya lumayan jauh, tapi jika kita lihat ternyata pengendalinya diinformasikan masih akumulasi kembali saham Akra dengan membeli sekitar 6,34 juta saham. Dan di artikel berita ini jika kita lihat pada hari Jumat pengendalinya yaitu PT Arta Kencana Raya Tama melaporkan membeli 6,34 juta saham Akra ini. Dan jika kita baca di sini, ini mungkin ada sedikit typo. Soalnya ada tulis tanggal 29 Januari, pada saat ini baru tanggal 28 Januari. Tapi bisa kita lihat rata-rata akumulasinya itu di sekitar 1637. Jadi masih akumulasi di harga atas. Dan jika kita ikutin terus pergerakan saham Akra dan informasi dari Akra, memang pengendalinya sudah akumulasi terus dari sekitar harga 1400-an. Pada saat 1500 pun mulai ada pemberitaan bahwa pengendalian masih akumulasi di sekitar harga 1500-an. Dan saat ini pada saat mencapai 1600-an pun diinformasikan pengendalinya juga masih terus akumulasi di harga atas, masih terus di average up dan cara pergerakannya juga masih bergerak uptrend. Dan jika kita lihat broker summary, kenaikan 1% lebih ini memang terpantau masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar, tapi asing terpantau satu minggu ini sudah mulai keluar. Tapi secara tren ini masih oke apabila teman-teman masih mau hold, misalnya ini masih layak untuk di hold. Tapi target terdekat menurut saya saat ini ada di sekitar 1730 sampai 1750. Untuk target terdekat, baru target berikutnya di 1800. Dan untuk yang sudah berhasil dapat di harga bawah, untuk trailing stop saat ini menurut saya masih bisa hold terus selama Akra berhasil bertahan di 1600. Jadi walaupun terpantau minggu depan ternyata Akra terkoreksi, tapi terpantau masih kuat berada di atas 1600, menurut saya masih layak untuk di hold. Karena masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya selama masih kuat di 1600. Tapi apabila tembus, teman-teman mau take profit dulu, menurut saya juga masih oke. Karena ada potensi Akra apabila tembus 1600 untuk lanjut turun menuju garis EMA 50 di harga 1525 sampai 1500. Jadi ada potensi untuk mulai patah tren uptrendnya apabila 1600 terlewati. Tapi sampai saat ini karena masih ada sentimen positif, masih ada akumulasi dan secara tren masih oke, Akra minggu depan masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Sekarang kita coba lihat temannya di satu sektor yang sama, saham Elsa. Elsa tidak sebagus Akra. Cara pergerakan setelah berhasil naik di atas garis EMA 50 150, Elsa masih kesulitan untuk melewati 420 dan sempat kembali terkoreksi mengatas garis EMA 50 yang saat ini sekitar 402. Dan sempat di bawah 400, tapi ini juga belum terkonfirmasi break. Jadi saat ini 400 masih berupa daerah supportnya dan support EMA 50 pun masih berupa daerah support. Dan hari Jumat, Elsa ditutup bertahan di 402. Jadi secara tren ini masih sideways untuk tren jangka pendeknya. Dan untuk Elsa, jika kita perhatikan, walaupun tidak naik dan turun, ini terpantau masih ada akumulasi, walaupun akumulasinya tidak besar, dan asing melakukan sedikit distribusi. Tapi untuk Elsa, satu minggu terakhir ini, jika kita lihat ini masih masuk akumulasi. Jadi untuk Elsa apabila teman-teman masih punya dan sudah dapat di harga bawah, menurut saya masih layak untuk di hold. Tapi untuk yang ingin coba entry saham Elsa, menurut saya wait and see dulu. Bisa coba tunggu di sekitar 400. Apabila Elsa minggu depan mengetes 400 masih bisa bertahan dan rebound, baru coba ikut entry. Apabila tembus, sebaiknya tunggu di target berikutnya atau support berikutnya di sekitar 390 untuk entry. Dan target take profit saat ini tetap di 420 karena jika kita lihat beberapa kali 420 bisa menahan kenaikan dari saham Elsa. Jadi take profit dulu apabila ternyata 420 masih kuat ke depannya. Untuk Medco juga bisa kita lihat cara pergerakan hampir mirip dengan Elsa. Setelah berhasil naik di atas garis EMA,
untuk Medco masih kesulitan untuk melewati 1300. Dan sempat bisa kita lihat kembali turun mengetes garis EMA 50-150, tapi saat ini masih bisa bertahan. Nah, hari Jumat masih naik 0,84% ke 1200. Tapi harga 1200 sampai saat ini menurut saya masih berupa resisten minor untuk saham Medco. Jadi untuk Medco secara tren menurut saya masih oke, walaupun tidak uptrend seperti Akra, tapi minimal selama masih kuat berada di atas garis EMA 150 di harga 1180, Medco saya lihat masih on track untuk kembali menuju 1300. Dan untuk Medco juga bisa kita perhatikan di sini. Asing melakukan distribusi, tapi sebelumnya asing mulai masuk dan kenaikan 0,84% hari Jumat kemarin ini ada akumulasi besar. Jadi Medco bisa menarik untuk dipantau apabila teman-teman minggu depan mau coba pantau. Tapi untuk target entry saya coba tunggu di sekitar 1175 sampai 1200. Apabila bisa dapat di sekitar garis EMA 50-150 itu akan lebih oke. Dan target jangka pendek untuk take profit apabila teman-teman mau swing itu sekitar 1250 sampai target lebih jauh di 1300. Dan sekarang kita coba lihat saham brand. Saya akan coba update lagi karena sebelumnya sempat saya analisa. Bisa kita lihat saham brand setelah berhasil naik di atas 4.600 sempat menyentuh garis EMA 50 yang saat itu di sekitar harga 5.750. Setelah mencoba break ternyata gagal, turun kembali ke 5.000, berhasil bertanda rebound, tapi bisa kita lihat hari Rabu kembali mencoba untuk break, masih gagal. Dan hari Jumat masih lanjut turun dan sempat menyentuh harga 5.000. Tapi pada saat menyentuh, pada saat penutupan bisa naik kembali ke harga 5.200. Jadi untuk brand secara tren ini masih belum oke karena masih kesulitan untuk beri garis EMA 50. Tapi karena sampai saat ini harga 5.000 yang merupakan support psikologis masih kuat menahan penurunan dari saham brand. Apabila teman-teman ingin coba pantau untuk swing trade, menurut saya masih bisa coba pantau saham brand. Dan bisa kita perhatikan untuk brand. Penurunan hari Jumat ini asing masuk melakukan akumulasi dan bisa kita lihat di sini ini sebenarnya masih ada akumulasi walaupun akumulasinya tidak besar. Jadi untuk brand menurut saya masih menarik apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, tapi coba tunggu di 5.000. Apabila minggu depan mengetes 5.000 masih bisa bertanda rebound, bisa coba pantau untuk entry di sekitar daerah support ini dengan target jangka pendek di 5.500 dan target lebih jauh di garis EMA 50 yang saat ini sekitar 5.675. Dan ingat, sebaiknya keluar atau cut loss apabila brand ternyata gagal bertahan di 5.000. Jadi apabila tembus, maka brand berpotensi lanjut downtrend menuju target berikutnya atau support berikutnya di 4.600 dan support berikutnya lagi apabila tembus 4.600 itu di sekitar harga 4.000. Jadi bisa coba entry apabila memang brand bisa bertahan dan rebound dari 5.000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.